Oke, kita akan masuk ke web semantics. Sebelum itu kita akan membahas tentang format XML atau yang disebut dengan Extensible Markup Language. Jadi XML ini merupakan bahasa markup yang dirancang untuk keperluan general. Jadi banyak aplikasi itu sebagai pertukaran data lintas lingkungan, lintas platform. XML ini banyak digunakan misalnya seperti untuk membentuk user interface di GTK4 Plus atau Android atau Kitty, ataupun sebagai pertukaran informasi di antara platform di web gitu ya. Dan HTML itu mengambil sintaksis dari XML. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, di contoh XML, ini adalah contoh untuk mengenkapsulasi data pesan. Jadi kita buat node, ini merupakan penanda node, kepada siapa, form headingnya apa, title-nya apa, terus isi body content-nya apa. Itu contoh untuk menunjukkan bahwa data ini merupakan pesan dan bisa kita ambil melalui node di node-nya tadi ya. Ini disebut dengan node-nya biasanya. Dan ini di XML itu ada namanya XML namespace. Itu merupakan tambahan dari sisi properti di elemen di XML-nya sesuai dengan rekomendasi W3C ya. Itu juga dapat membantu menghindari konflik kalau ternyata nama elemennya sama. Contoh misalnya XML, contoh ID di sini, di contohnya ID itu banyak ya, tapi kalau kita ingin menspesifikasikan ID-nya untuk Indonesia, kita bisa kasih titik 2 Indonesia. Contoh lain misalnya XMLNS, itu juga bisa kita kasih titik 2, misalnya geo, culture, admin, dan lain sebagainya. Ini contoh, geo ini province, ini admin city, ini culture dia name, tribe, region, terus geo dia name, capital, area, dan lain sebagainya. Itu contoh untuk space. Nah contoh lainnya SVG, ini digunakan di Scalable Vector Graphics atau SVG. Kalau kalian punya Inkscape ataupun editor-editor vektor grafik lainnya, kalau ada platform SVG itu bisa langsung dibuka. Dan ini juga bisa langsung dibuka di web browser, bisa langsung dipakai dengan XML seperti ini. Itu akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini adalah lingkaran ya. Bisa di body H1 inline SVG example, ini H1 biasa bukan SVG-nya. Nah SVG-nya seperti ini. Misalnya kita set width-nya 100, height-nya 100, ini XML-nya. Kita set di isi SVG-nya, di canvas-nya ada circle 50-50, posisinya di sini, radiusnya 40, stroke-nya, line-nya black, stroke width-nya 3, fill-nya red. Jadi ini adalah contoh, ini adalah XML berupa SVG dan bisa langsung di-render di browser. Oke, jadi cukup banyak manfaatnya. Nah, kelemahan di Web 2.0 yang kita ketahui, walaupun menggunakan XML, itu kita di HTML kita gunakan berbasiskan pada tag yang telah didefinisikan dan tidak dapat diketahui nilai semantiknya. Lalu pengertian semantik itu adalah sebenarnya adanya makna, dan tag sendiri seperti ID ataupun class itu tidak memberikan suatu makna yang cukup relevan dan sangat tergantung kepada konten-konten ataupun website-website tertentu ya. Jadi contohnya website A itu pasti memiliki makna berbeda dengan website B misalnya. Contoh seperti heading H1 atau H2 itu pasti akan berbeda dari satu situs ke situs yang lain, sehingga tidak bisa memberikan makna dari sisi tag-nya itu sendiri. Oke. Nah, sedangkan web semantik atau lebih dikenal dengan web 3.0 itu bisa memberikan makna antara peranala atau tautan pada halaman web. Ya, jadi web semantik itu merupakan ekstensi atau lanjutan dari halaman web, dan web semantik itu tidak perlu memerlukan revisi dari keseluruhan halaman web yang ada. Kalau kita sudah punya halaman web, kita bisa membuat web 3.0 dengan XML atau sintaksis yang lain, tidak perlu merombak di halaman web yang ada. Dan dengan ekstensi ini akan memberikan makna yang kuat pada komponen di halaman web, sehingga akan mampu menjawab query pengguna dengan relevan dengan lintas situs tadi, gitu ya. Oke, ini adalah tumpukan-tumpukan atau teknologi text tags ya untuk web semantik. Ini kita perlu tahu bahwa di setiap stacknya ini perlu adanya pengaman ya, security. Biasanya kalau di sini menggunakan crypto atau di
stack yang lain sudah ada security-nya. Itu dari awal yang paling rendah adalah URI atau URI. Nanti akan disusun dengan XML menggunakan RDF sebagai data interchange. Kita bisa melakukan query dari RDF tersebut, bisa menggunakan DF schema. Dengan DF schema ini kita bisa membentuk ontology sehingga bisa lebih general, atau kita bisa bentuk goalnya, nanti bisa kalian cari. Dari sini terbentuknya logic, proof, sama trust ke user interface atau application. Nah, komponen yang paling rendah itu adalah URI. Ini contoh URI beserta komponennya. Ada skemanya di sini, view misalnya atau URL. Jadi URI tidak hanya HTTP, bisa juga konteks yang lainnya. Misal MyAuto itu juga contoh URI. Dan di sini contoh authority ada example.com, terus path-nya ini adalah apa namanya port-nya ya. Path-nya, terus ada query. Jadi query itu setelah tanda tanya namanya apa, terus ini fragment di query tersebut. Fragment ini biasanya kita bisa akses kalau di HTTP itu menggunakan tag ID. Oke. Ini contohnya. URI ini akan kita manfaatkan untuk kita koneksikan dengan URI yang lain. Tidak hanya berdasarkan HTTP tapi juga konteks URI yang lain. Ini adalah tumpukan setelah URI, yaitu RDF yang menggunakan XML. Jadi apa itu RDF dan RDFS? RDF itu adalah Resource Description Framework. Dari namanya sudah kelihatan ini lebih kepada deskripsi resource atau sumber daya web. Deskripsi sumber daya web. Kita tidak membuat kontennya, tapi memanfaatkan resource yang ada di web ya, World Wide Web. Ini merupakan metode untuk mendeskripsikan dan menukarkan informasi berupa graf yang pada mulanya dirancang sebagai model data untuk metadata. Oke. RDF. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sedangkan RDFS itu ketambahan S di akhir, yaitu skemanya. Jadi lebih kepada kalau kita di database itu ada skema database ya, sehingga kita tinggal mengisi isi-isi dari skema tersebut, atau kita bisa lihat itu sebagai kelasnya. Oke. Ini merupakan himpunan kelas dengan properti tertentu yang digunakan di RDF, menyediakan fitur elemen dasar untuk deskripsi ontologi. Jadi ini sudah level yang di atasnya. Ontologi ini merupakan himpunan konsep dan kategori dalam subjek atau domain yang menunjukkan properti dan relasi di antara. Ini contoh ontologi. Ada misalnya company, itu works for siapa, employee, has a contract with company apa, terus works for what, this and that gitu ya. Jadi ada keterhubungan di antara entitas. Itu untuk RDF dan RDFS. Terus ini contoh RDF dan RDFS. Di sini kita menggunakan XML ya. Ini contoh RDF, ada ini namespace RDF. Ini contoh XMLNS untuk RDF-nya dari sini. Ini tautan URI-nya. Ini dikasih pagar. Jadi nanti hal-hal yang berkaitan dengan RDF-nya akan diisi setelah pagar tersebut. Terus ini ada RDFS, ini skemanya, XSD, ini contoh misalnya example menggunakan DX gitu ya. Ini contoh kita punya RDF merupakan description. Jadi description ini masuknya nanti ke RDF sini ya. Description nanti kita cek di sini ada. Terus ini about, nanti aboutnya di sini itu tentang apa? Misalnya di sini example lagi Leonardo DiCaprio contohnya ya. Type-nya apa? Misalnya ini adalah contoh celebrity. Terus X ini di example ini dia punya apa aja? Ada has name misalnya, yaitu Leonardo DiCaprio. Nanti bisa masuk ke bagian sini. Atau has date of birth misalnya. Di bagian mana misalnya begini, tinggal dimasukkan ke link di sini. Oke. Has occupation misalnya actor dan segala macam. Oke. Itu contoh untuk yang celebrity. Kalau yang RDFS itu tinggal dikasih di sini ada mana ini ada contohnya ya, itu biasanya ada kelasnya di situ. Ini contoh dengan format turtle, jadi lebih ringkas, lebih mudah untuk dibaca. Misal prefix X nya seperti ini. Jadi ini contoh ini URI-nya ya. Jadi ini komponen utamanya. Misal X Leonardo DiCaprio, RDF type-nya X nya misalnya celebrity. Jadi ini nanti akan masuk ke bagian sini X nya. Oke. Ini has name, has date of birth dan segala macam. Ini yang contoh ada RFDS ya di sini ya. RFDS misalnya kelas, jadi kita mengkoneksikan
berupa apa namanya ini triple ya. Celebrity dia ngapain, type-nya class. Ini contoh misalnya has name, kalau Leonardo DiCaprio misalnya. Terus yang ada 3 itu yang mana, misalnya ini Angelina Jolie, dia type-nya apa, celebrity gitu ya. Itu contoh-contoh koneksinya. Oke, dari susunan tadi di RDF tadi kita bisa melakukan sport kill atau query dari RDF. Contoh misalnya kita ingin mencari name sama birth date dengan prefixnya tadi, access RDF XD dengan dimana celebrity-nya ini ya, RDF type-nya access celebrity, has name-nya apa, name di sini tadi, terus has date of birth, birth date, as occupation-nya actor, nanti akan mengembalikan tautan-tautan yang relevan. Itu manfaatnya ya. Nah, untuk web semantik dan IoT ini juga ada hubungannya. Jadi IoT itu ke Internet of Things, seperti ada sensor-sensor device dimanapun, dan itu bisa dikonekkan ke Web of Things. Nanti di Web of Things connect ke semantik Web of Things-nya, dan bisa kita lakukan query berdasarkan informasi-informasi yang relevan. Ya, mungkin contohnya misalnya kalau kita punya sensor apa di kulkas ya, misalnya sensor basi atau rusak, misalnya sayur apa, itu bisa kita koneksikan ke web. Oh ternyata sayur rusak ini bisa connect ke halaman web yang ini untuk misalnya diapakan contohnya gitu ya. Itu bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, dampak web semantik terhadap bisnis itu yang pertama itu bisa meningkatkan pencarian informasi. Web semantik itu memungkinkan pencarian informasi yang lebih tepat dengan memanfaatkan metadata dan ontologi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencarian produk atau layanan yang relevan. Berikutnya adalah interoperabilitas data. Jadi web semantik itu memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda. Nah, hal ini memudahkan perusahaan dalam menganalisis data lintas platform dan meningkatkan pengambilan keputusan. Lalu ada otomatisasi proses bisnis. Jadi dengan pemanfaatan aturan dan ontologi semantik, banyak proses bisnis dapat diotomatisasi, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dampak web semantik terhadap kota cerdas adalah yang pertama, manajemen sumber daya yang lebih efisien. Jadi dengan web semantik, data dari berbagai infrastruktur kota, misalnya sensor lalu lintas, listrik air yang berkaitan dengan tadi semantik IoT ya tadi terkoneksi dengan web, itu dapat dihubungkan dan dianalisis secara efisien, memungkinkan manajemen sumber daya yang lebih baik. Terus bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, penggunaan teknologi dan data terhubung, memungkinkan pemerintah kota untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan data yang lebih akurat dan relevan. Lalu berikutnya adalah mobilitas cerdas. Jadi web semantik dapat digunakan untuk meningkatkan sistem transportasi dengan memberikan informasi real time yang lebih akurat tentang lalu lintas dan rute alternatif, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas. Lalu juga misalnya pemantauan lingkungan. Kota cerdas dapat memanfaatkan web semantik untuk memantau kondisi lingkungan seperti polusi udara atau konsumsi energi dan mengoptimalkan kebijakan lingkungan berdasarkan data yang terintegrasi. Nah, topik-topik yang bisa dikaji berdasarkan web semantik kalau tertarik untuk tugas akhir. Untuk web semantik misalnya penerapan web semantik untuk pengolahan data pemerintahan terbuka, open government data. Terus pengembangan sistem web semantik untuk pencarian literatur ilmiah dalam bahasa Indonesia, misalnya literatur di bidang ekonomi digital atau topik-topik lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Atau pengembangan web semantik untuk pengolahan biodiversitas di Kalimantan. Atau pengembangan web semantik untuk kuliner di Indonesia. Oke, itu untuk topik web semantik. Semoga bermanfaat.